Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa PTIK angkatan yang ke-82 yang kami banggakan, wabil khusus Senat dan para pejabat rohaniwan di lingkungan STIK Polri. Patut kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita tetap diberikan hidayah dan ma'unahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka pembinaan rohani kita di lingkungan PTIK. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di masjid ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kami mengajak, mari kita niatkan dulu untuk duduk sejenak di dalam masjid ini dalam rangka i'tikaf, guna mengharapkan pahala yang berlebih, tidak sekedar ta'lim tapi juga pahala i'tikaf kita diam di dalam masjid ini. Rekan-rekan sekalian yang kami banggakan, dalam kehidupan ini kita selalu ingin mengejar keutamaan atau keunggulan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam keberagamaan atau rohani kita. Hari ini saya ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk bagaimana kita meraih keutamaan ketika kita menghadapi permasalahan yang kita tidak sanggup, tapi kita ingin mengejar keutamaan itu. Digambarkan di sini, waruwiya an ba'dis sahabah radhiyallahu anhum annahu qala man ajaza an thamaniyatin fa alaihi bi thamaniyatin ukhra. Barang siapa yang tidak mampu untuk meraih 8 keutamaan, tidak mampu meraih 8 keutamaan, fa alaihi bi thamaniyatin ukhra, maka dia boleh untuk meraih keutamaan yang lain yang menurut dia lebih ringan tapi nilainya sama dengan keutamaan yang pertama tadi. Ini kelihatannya untuk mahasiswa PTIK cocok ini, karena berbagai rintangan, tantangan dan sekaligus kesibukan, maka 8 yang lainnya ini, bukan 8 yang pokok tapi 8 yang lainnya. Syukur-syukur 8 yang pokok ini yang bisa kita lakukan. Pertama, man arada fadla salatul lail, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan salat malam, wa huwa naim, tapi dia orangnya senang tidur. Oh, sedikit-sedikit tidur, ngelihat bantal itu langsung tidur, ngantuk aja begitu ngelihat bantal itu. Maka kata
Rasulullah di sini fala ya'si bin nahar, gantinya dari kita tidak mampu melaksanakan sholat malam, maka gantinya jangan maksiat di siang hari. Gantinya sholat malam. Sholat malam itu keutamaannya, kita akan diberikan minimal 4 hal oleh Allah. Minimal. Dalam Al-Quran digambarkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu yang akan diberikan oleh Allah. Salat malam, salat tahajud di malam hari. Pertama, kata Allah, wa minal laili fatahajjad, dan sebagian malam hendaklah kalian bertahajud, melaksanakan salat menghadap Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama, dengan salat itu nafilah akan menjadi amal tambahan bagi kita. Amal tambahan, amal-amal yang biasa kita laksanakan, dengan salat malam menjadi amal tambahan bagi kita. Yang kemudian asa ayyab ataka rabbuka maqaman, Allah akan memberikan kita pada jabatan yang mulia. Maqaman mahmudan, jabatan kita mulia akan diberikan oleh Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, sudah beresi aja sholatmu, urusan jabatan, urusan rezeki, urusan kehidupan dunia, Allah nanti akan ngatur, asal kita menyempurnakan dan memberesi solat kita. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya kata Allah, kalimat asa ini bukan tamanni. Asa itu pasti di situ. Pasti. Kalau tamanni angan-angan. Fatamanna angan-angan. Kayak dalam hadis Rasulullah, kalau saja umatku tahu bagaimana isinya bulan Ramadan, tamannau, dia tamanni. Taman itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi di sini kalimatnya Allah mengatakan asa, pasti akan didapatkan. Pertama, jabatan yang mulia. Untuk dapat jabatan yang mulia, sempurnakan sholat malam. Sayangnya, mohon maaf, sayangnya banyak orang bangun malam, di malam hari, bukan Allah yang ditemui, tapi HP. Buka WA dulu, kemudian kirim ke temannya. Saya sudah bangun loh. Ngapain kalau kirim begitu? Wong mau nemui Allah kok malah nemui HP dulu, kemudian kirim ke yang lain. Saya katanya ngajak kepada yang lain. Iya, kalimatnya ngajak, tapi dalam benak kita yang paling dalam terbesit, setan membimbing kita untuk tidak ikhlas itu, atau riya minimal, untuk menunjukkan kepada yang lain. Bangun malam hari, bermunajat kepada Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, Allah akan memberikan apa di sini? Wa qur rabbi adkhilni, akan membimbing kita ketika kita bekerja, memasuki pekerjaan itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudkhala sidqin, dengan bimbingan yang betul-betul sempurna. Dibimbing oleh Allah pekerjaan kita, tidak salah-salah, tidak asal-asalan, tidak juga diikuti oleh nafsu dan kemudian dibimbing oleh setan sehingga pekerjaannya itu tidak sempurna. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ketika kita menghadapi permasalahan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Di sini betapa mulianya orang yang salat malam. Jalan keluar itu dalam surat Al-Insyirah digambarkan, kalau kita menghadapi masalah, kata Allah, menghadapi masalah, maka Allah minimal akan memberikan dalam setiap satu masalah 2 jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa disebut 2 kali oleh Allah? Para mufassir memberikan gambaran, pada setiap satu permasalahan yang dihadapi oleh kita, Allah akan memberikan minimal 2 jalan keluar.
Hanya saja kadang-kadang kita tidak menemukan jalan keluar itu karena kita keburu emosi, keburu nafsu, sehingga tidak menemukan jalan keluar itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka kemudian kita akan dibimbing langsung oleh Allah dalam setiap langkah hidup kita. Keutamaan salat malam. Ternyata kita tidak bisa melaksanakan salat malam. Bisa karena pekerjaan yang begitu padat, sampai malam harus kita selesaikan. Kemudian kita tidak sempat karena rasa kantuk dan sebagainya. Maka gantinya fala ya'si bin nahar. Jangan maksiat di siang hari. Wathani, yang kedua, man arada fadla siyamu tatawwu' wa huwa muftir fala yakhfad lisana. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan puasa sunnah, tapi dia senang makan, perutnya lapar terus, dikit-dikit lapar, sehingga dia tidak sanggup untuk melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, apakah puasa Senin atau Kemis atau puasa-puasa yang lainnya, maka gantinya, digambarkan gantinya, falyakhfad lisana, hendaklah dia menjaga lisannya. Menjaga dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang kemudian tidak ada faedahnya. Dijaga lisan itu. Itu ganti dari puasa kita, puasa sunnah. Masya Allah, puasa itu akan mengendalikan kita dan membentengi kita dari segala perbuatan-perbuatan tercela dengan berpuasa. Kalau kita tidak sanggup, sekali lagi tidak sanggup untuk puasa sunnah, maka gantinya hendaklah kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tercela, dari omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, dari omongan-omongan yang menyakitkan orang lain, bahkan merugikan orang lain. Jaga ucapan-ucapan itu. Sebaiknya kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang memberi nilai manfaat bagi yang lain, sehingga dari ucapan yang baik itu kita akan melangkah pada kehidupan yang baik. Karena apa? Ucapan yang baik itu biasanya digerakkan oleh pikiran yang baik. Kalau kita sudah punya pikiran yang positif, pikiran yang baik, maka pertahankan, karena pikiran akan menjadi ucapan kita. Kalau ucapan kita sudah baik, pertahankan, karena itu akan menjadi langkah kita, ucapan itu. Kalau langkah kita sudah baik, maka pertahankan, karena itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kalau kebiasaan kita sudah baik, pertahankan, karena itu akan menjadi tabiat kita. Itulah yang akan menjadi sempurnanya kita, karena kita selalu ucapannya baik, bermanfaat dan berfaedah bagi yang lain. Yang ketiga, man arada fadlal ulama, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaannya ulama. Ulama itu digambarkan dalam Al-Quran orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Para ulama itu belum tentu ilmuwan, tapi dia yang faham tentang kekuasaan Allah, faham tentang kebesaran Allah, faham tentang kemutlakan Allah, sehingga dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk Allah. Seumpama kalau kita takut kepada harimau, pasti kita menghindari harimau itu, menjauhi harimau.
atau takut kita kepada binatang yang lain, maka kita akan menjauhi binatang. Takut kepada kegelapan, kita tidak mau memasuki wilayah yang gelap. Tapi takut kepada Allah, kita justru akan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Karena takut kepada Allah, dengan takut kita kepada Allah, maka kita semakin meningkatkan amal kita, semakin meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan segala hal-hal yang positif bagi kita. Ini ciri ulama. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ulama, maka hendaknya di sini digambarkan fa'alaihi bittafakkur. Hendaklah dia sering berfikir, terutama tentang kekuasaan Allah, bukan dengan zat Allah. Kita enggak boleh berfikir tentang zat Allah. Allah itu seperti apa dan bagaimana, kita tidak akan mampu untuk meraih pikiran itu. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berfikir tentang makhluk atau ciptaan Allah. Gak usah jauh-jauh, dalam Al-Quran banyak membimbing untuk melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu, pada dirimu apakah engkau perhatikan itu? Subhanallah, rekan-rekan sekalian, kita kalau berfikir tentang diri kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bisa memikirkan tentang bagaimana kelebihan, keutamaan dan kesempurnaan kita, maka ternyata tauhid kita akan semakin meningkat, akan semakin tinggi. Contoh, Allah menciptakan hidung kita lubangnya ke bawah. Bisa dibayangkan kalau hidung kita itu lubangnya ke atas, debu akan gampang masuk, hujan airnya masuk, dan lebih indah lagi di dalam hidung itu ada rambut-rambut, dan itu yang akan menyaring kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam paru-paru kita, disaring semua. Allah menciptakan itu semua. Herannya, meskipun rambut di hidung atau rambut di alis ini setiap hari disiram oleh kita dengan air wudhu, ternyata pertumbuhannya tidak secepat rambut yang ada di atas kepala kita. Bisa dibayangkan kalau rambut alis ini tumbuhnya secepat rambut yang di kepala, sama tumbuhnya. Itu hampir setiap hari, setiap minggu akan memotong. Kalau enggak dipotong, kita akan berbicara harus buka dulu. Akan nyapa teman itu dibuka dulu. Disitulah Allah memberikan ayat-ayat, tanda-tanda kebesarannya. Meskipun sama-sama rambutnya, di wilayah kepala juga sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Oleh Allah diciptakan sedemikian rupa. Hadirin rahimakumullah. Telinga, ternyata Allah menciptakan telinga, ada tulangnya tapi lembut tulangnya itu. Betapa kalau telinga ini tidak ada tulangnya, itu kalau naik motor nggak pakai helm, ini kayak bendera itu, geber jalan kena angin itu. Sebaliknya kalau tulangnya keras, akan kesulitan kita kalau tidur miring. Tapi Allah menciptakan bagaimana kesempurnaan manusia tulang ini. Begitu dia melipat, dengan sendirinya dia akan balik lagi tanpa harus ditarik dan sebagainya. Kata Allah, pada dirimu coba perhatikan bagaimana kebesaran Allah menciptakan manusia. Maka salah satu keutamaan ulama adalah berfikir tentang kebesaran Allah, berfikir tentang ciptaan Allah. Kita diajarkan untuk itu. Jika kita ingin mendapatkan keutamaan ulama, hendaklah berfikir tentang kebesaran Allah, terutama tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, man arada fadlal mujahidin wal ghazzah, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan jihad dan berperang, wa huwa qa'id fi baitihi,
sedangkan dia itu tinggal di rumah saja, gak mampu untuk keluar dengan alasan-alasan tertentu, maka digambarkan fal yujahidis syaitan, hendaklah dia memerangi syaitan. Syaitan yang diperangi, nafsu dalam diri kita, emosi-emosi yang negatif, itu semua adalah pengaruh syaitan. Kendalikan, kita lawan, itu adalah jihad. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari jihad yang cukup besar, peperangan Badar. Kemudian Rasul mengatakan, kata Rasulullah, nahnu narji' min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari perang jihad yang kecil, dan kita akan berperang melawan jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, jihad apa lagi ya Rasulullah, bukankah ini yang paling besar? Tidak, kata Allah, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu sendiri. Yang paling berat itu kita berhadapan dengan diri sendiri. Ketika kita berhadapan diri sendiri, kemudian kita mampu, maka itu jihad yang paling besar untuk mengalahkan nafsu-nafsu pada diri kita ini. Maka ketika kita tidak mampu berjihad untuk berperang, hendaklah jihad melawan syaitan. Yang kelima, man arada fadlas sadaqah wa huwa ajiz, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan sedekah sementara dia lemah secara ekonomi, tidak mampu untuk memberikan sedekah dalam bentuk material, maka gantinya fal yu'alliman nas ma sami'a minal ilmi, hendaklah dia mengajarkan kepada orang lain dari apa yang dia dengar tentang ilmu. Hari ini seumpama kita dengar ada ilmu, barang siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa sunnah, hendaklah menjaga lisannya, kita sampaikan kepada orang lain. Itu nilainya adalah sedekah, mendapatkan keutamaan sedekah seperti juga sedekah-sedekah yang lainnya. Sampai jam berapa ini Pak Tris? Jam berapa? Selesai Pak? 7.40. Sudah lewat dong. Ya, saya bacakan untuk menyelesaikan aja. Yang keenam, man farada fadl hajj, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan haji, wa huwa ajiz falyuzallimul jum'ah, hendaklah dia membiasakan salat Jum'ah. Jangan pernah meninggalkan Jum'ah itu. Dan yang ketujuh, man arada fadl abdal falyadha' yadahu ala sadrihi wa yarda li akhihi ma yarda li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan keutamaan wali abdal. Wali abdal itu yang sangat utama sekali, tapi dia tidak mampu, maka gantinya maka gantinya di sini fal yuslih bainan nas, hendaklah dia senang untuk mendamaikan orang lain. Kalau ada teman yang bertengkar, damaikan. Ada teman yang berselisih, kita damaikan. Itu adalah wali abdal keutamaannya. Yang kedelapan, man arada fadlul abid, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan hamba, falyuslih bainan nas, wa man arada fadlul abdal falyadha' yadahu ala sadrihi wa yarda li akhihi ma yarda li nafsi. Hendaklah dia lapang dada, rela dari apa yang orang lain dapatkan, seperti dia relanya dari apa yang dia dapatkan terhadap diri dia sendiri. Ada teman kita mendapatkan jabatan lebih dahulu, kita rela, alhamdulillah. Relanya kita kepada dia seperti relanya kita kepada diri sendiri ketika kita mendapatkan jabatan yang baik itu. Itu adalah keutamaan wali abdal yang senantiasa dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meraih 8 keutamaan ini, sehingga kita juga dibimbing oleh Allah hidupnya senantiasa utama dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.